Halo semuanya, bersama channel YouTube saya Pemuda Kristen Indonesia. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dan renungan yang saya baca dari Alkitab saya, Alkitab Penuntun seri Live Application Study Bible. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan dan renungan yang saya baca hampir setiap hari, dan saya ingin berbagi kepada teman-teman. Saya berharap teman-teman juga memperoleh berkat, manfaat yang sama dari bacaan saya, dan walau mungkin berbeda-beda berkat yang akan kita terima, tapi saya berharap dengan sumber yang sama, berkat yang sama dari Tuhan bisa saya bagikan kepada teman-teman yang menonton channel ini. Adapun yang saya bagikan hari ini adalah kisah dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 20, kisah mengenai Bapak Abraham dipanggil dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Jadi dari Alkitab ini saya belajar ternyata sekelas Bapak Abraham pun dibentuk oleh Tuhan, dan sekelas Bapak Abraham pun melakukan kelalaian, kesalahan yang dilakukan juga oleh banyak manusia. Tapi memang Bapak Abraham ini setia mengikuti panggilan dan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Sebelum saya masuk tentang kisah kehidupan Abraham dan kesalahan-kesalahannya, saya ingin mundur sedikit tentang silsilah Bapak Abraham. Mungkin teman-teman yang sudah tahu atau yang belum bisa mendapatkan sedikit pengetahuan dari silsilah Bapak Abraham. Ternyata kalau kita lihat dari silsilahnya, ya kenapa Bapak Abraham ini dipilih Allah ya menjadi seorang manusia yang darinya seluruh bangsa akan mendapat berkat melalui keturunannya dan melalui bangsa Israel. Kita sama-sama tahu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita orang Kristiani lahir di Israel melalui keturunan Yahudi dan keturunan Bapak Abraham. Jadi saya melihat, saya membaca jauh ke belakang, ternyata Bapak Abraham adalah keturunan dari Yakub, di mana manusia yang diselamatkan Allah dari kisah air bah. Jadi keturunan Yakub itu ada Sem, Haram, dan Yafat kalau nggak salah. Dan dari keturunannya itulah lahir Abraham. Jadi dimana kita tahu Yakub adalah orang yang pada saat itu tidak bercela, orang yang hubungannya baik dengan Allah, dan Abraham lahir dari keturunan Yakub. Dan ditarik lagi lebih jauh, ternyata Yakub adalah keturunan dari Set. Set adalah anak Adam dan Hawa, pengganti Habel yang dibunuh oleh Kain. Jadi saya lihat ada kaitannya, di mana keturunan Set ini ada Enos. Di situ orang mulai memanggil nama Tuhan, dan keturunan Enos ini sampai nanti ke Hanok. Hanok ini orang yang bergaul dengan Tuhan sampai Tuhan mengangkat dia, tampak melalui kematian Tuhan mengangkatnya langsung. Dari keturunan Hanok inilah nanti jauh terus sampai ke Yakub, dan dari Yakub terus sampai ke Abraham. Jadi dari silsilah aja memang Abraham orang yang dipilih dari keturunan orang-orang yang benar. Nah, tapi dari kisah ini saya baca ketika Abraham pergi bersama ayahnya Terah ke Kanaan, tapi berhenti di tanah Haran, dan di situ ayahnya meninggal di tanah Haran. Dan di situ Allah memanggil Abraham untuk pergi ke Kanaan. Dan di tanah Kanaan ini Abraham memiliki kisah. Di saat itu terjadi kelaparan. Ternyata di saat kelaparan Abraham pergi ke Mesir. Nah, di saat di Mesir ternyata Abraham mengakui istrinya Sarai adalah adiknya. Padahal kita tahu Sarai adalah istrinya. Nah, mengapa dia mengakui Sarai adalah adiknya?
karena dia takut dibunuh oleh orang Mesir, mengingat istrinya sangat cantik, elok. Dan memang Alkitab mencatat penggawa-penggawa Mesir melaporkan kepada Raja Mesir bahwa Sarai sangat cantik. Lalu akhirnya Sarai diambil oleh Raja Mesir, Firaun, dijadikan istrinya. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, dan budak laki-laki dan budak perempuan. Dia di situ jadi kaya. Tapi istrinya menjadi istri Firaun. Tapi luar biasanya kesalahannya si Abraham ini, Tuhan baik. Tuhan mendatangkan tulah bagi Raja Mesir. Akhirnya Raja Mesir mengembalikan istrinya Abraham. Dan Raja Mesir marah pada Abraham, kenapa engkau berbohong mengatakan dia adikmu. Jadi kesalahannya Abraham waktu itu tidak mengakui Sarai adalah istrinya karena dia takut dibunuh. Tapi begitupun Tuhan baik dalam hidupnya. Sama seperti kita sering melakukan banyak kesalahan, tapi Tuhan tetap baik dan dapat tetap memberkati kita ketika kita tetap setia hidup di jalan Tuhan. Dan bisa bayangkan nggak ya, istrinya Abraham jadi istri Firaun. Dan nanti kita lihat lagi terus menerus, kalau kita baca Alkitab ini, kita menemukan Abraham ada lagi nanti berbohong kepada Raja Abimelek. Pada saat itu nanti dia tidak mengakui lagi istrinya, tapi diakuinya sebagai adiknya. Nah, saya jadi teringat, apakah ini penyebab Sarai waktu itu ketika tidak percaya masih bisa melahirkan, menyerahkan budaknya Hagar untuk melahirkan anak bagi Abraham. Jadi Sarai aja udah biasa waktu itu sebagai istri dijadikan pengaman buat Abraham, jadi istri Raja Mesir, jadi istrinya Raja Abimelek. Tapi kalau di Alkitab mencatat di saat Raja Abimelek, Sarai malam hari itu Tuhan langsung datang berfirman kepada Raja Abimelek sehingga tidak jadi, belum sempat dijadikan istri oleh Abimelek gitu. Tapi kalau di waktu Raja Mesir, di situ dikatakan Raja Firaun mengambil istri Abraham menjadi istrinya. Nah, bisa bayangkan nggak kesalahannya Abraham? Ternyata dua kali istrinya, satu kali jadikan istri Raja Mesir, satu kali hampir. Tapi begitupun ternyata kesalahan Abraham, Tuhan tetap memberkatinya sehingga kita melihat nanti bagaimana Abraham menjadi bangsa yang besar melalui keturunan Abraham, bangsa Israel ada, dan melalui kisah bangsa Israel Yesus Kristus dilahirkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Kiranya kisah Bapak Abraham ini memberkati teman-teman yang menonton, baik dari sisi sejarah, silsilah, maupun apa hikmat yang dapat kita petik dari kehidupan Abraham. Bahwa Abraham melakukan kesalahan dan menimbulkan efek di kemudian hari. Tapi sebaliknya, kesalahan-kesalahan Abraham diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan menolong Abraham. Allah tetap menepati janjinya memberkati Abraham. Jadi buat teman-teman yang mungkin pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Yuk sama-sama kita berjuang, berusaha meninggalkan kerusakan-kerusakan, dosa-dosa kita, dan berusaha hidup di jalan Tuhan. Semoga Tuhan Allah, Yesus Kristus, pasti juga akan menolong kita, menuntun dan membimbing kita untuk kita hidup lebih baik lagi. Yuk semangat mulai baca firman Tuhan, menggali Alkitab. Kita gunakan waktu yang ada. Kita nggak tahu hari esok kita bisa sakit, kematian, apalagi di zaman COVID ini kita nggak tahu, kita berpasrah sama Tuhan. So mari kita gunakan waktu yang ada untuk mulai membaca firman Tuhan, untuk kita semakin mengenal Tuhan kita, semakin mengerti kebenaran Alkitab
sehingga iman kita bertumbuh. Terima kasih, shalom semuanya, Tuhan kiranya memberkati kita.